Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para sepuh bene sepuh ingkang satuhu kinurmatan, dumateng ngarsanipun keluarga ageng PRM Sido Mulya ingkang tansah kawula hormati, dumateng ngarsanipun sedaya jamaah kagem mewah putra ingkang minulya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini Allah pertemukan kita dalam suasana yang berbeda. Yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita, teladan kita, panutan kita. Adapun yang ketiga, kita lanjutkan taklim kita. Kalau saya tidak salah ingat, di kitab saya itu penandanya ada di surah Al-Mutaffifin. Tapi kemarin Pak Santo bilang Al-Buruj, jadi saya agak ragu juga ini Al-Buruj atau Al-Mutaffifin, karena penandanya itu ada di Al-Mutaffifin. Baik, sebelum kita ke surah Al-Mutaffifin, malam ini bagi sejumlah orang termasuk malam yang panjang. Kenapa panjang? Tidak tidur sampai 00. Baik, sebenarnya dalam Islam itu mengakui perhitungan kalender Syamsiyah maupun Qamariyah, itu sama-sama diakui di dalam Islam. Jadi baik Syamsiyah maupun Qamariyah sama-sama diakui di dalam agama kita. Sebagaimana Allah berfirman, huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Allah berfirman, Allah lah yang telah menciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya, dan Allah yang telah menentukan orbitnya, manazilnya, agar kita mengetahui bilangan tahun atau perhitungan. Di sini disebutkan syamsa dan juga qamara. Jadi perhitungan itu bisa dengan syamsa, bisa pula dengan qamara. Artinya memang perhitungan dengan syamsiyah diakui, dengan qamariyah juga diakui. Maka baik syamsiyah maupun qamariyah sama-sama bisa kita jadikan sebagai perhitungan untuk mengetahui bulan, tahun. Tetapi yang perlu digarisbawahi, kadang budaya di dalam menyambut tahun baru. Tapi kalau perhitungannya mau syamsiyah atau qamariyah itu dalam Islam diakui. Lalu bagaimana terkait menyambut tahun baru? Ini kita sampaikan dulu pandangan syariat
dengan pandangan budaya itu berbeda. Pandangan syariat dengan tradisi itu berbeda. Dalam pandangan syariat, hari raya itu cuma 2. Tapi dalam pandangan budaya di negeri kita, hari raya itu banyak. Versi budaya loh ini. Maka harus kita pilih, ini sudut pandang syariah atau budaya. Kalau sudut pandang syariah, Rasul sudah menyampaikan la aida illa aidain. Tidak ada hari besar kecuali 2 hari besar. Tidak ada hari raya kecuali 2 hari raya. Idul Fitri, Idul Adha. Itu secara syariah, sudut pandang syariah. Tapi kalau sudut pandang tradisi atau budaya, hari raya banyak. Termasuk di tradisi budaya umat Islam di Indonesia, itu hari raya tidak cuma 2. Ini tentu sudut pandangnya bukan syariah, sudut pandangnya adalah tradisi, kebiasaan atau budaya. Misalnya ada hari besar Islam, Isra Mi'raj. Pernah dengar enggak? Pernah. Hari besar Islam, apalagi selain Isra Mi'raj? Ya, Maulid Nabi. Hari besar Islam, tahun baru Hijriah. Itu sudut pandang tradisi atau budaya. Kalau syariat hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Termasuk ini merayakan tahun baru. Itu bukan versi syariat, itu versi budaya, tradisi. Dan di negeri kita sudah mengakar. Sejak saya masih kecil itu sudah membudaya menyambut tahun baru. Maka dalam mensikapi budaya itu pada prinsipnya dalam agama kita, tradisi atau budaya itu tidak dilarang, boleh selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Maka perlu dilihat konten di dalamnya itu seperti apa, isinya seperti apa. Isinya ternyata di sana ada tabdzir, maka dilarang karena ada tabdzir. Jadi yang dilarang bukan budayanya, bukan tradisinya, tapi karena tabdzirnya. Andai dalam budaya atau tradisi itu tidak ada tabdzir, pemborosan, menyia-nyiakan harta, maka silahkan saja. Tapi karena ada tabdzir, ada menyia-nyiakan harta, dan itu dilarang. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya menyia-nyiakan harta itu, membuang-buang harta itu termasuk temannya syaitan. Kemudian misalnya dalam budaya tersebut, ini saya bilang misalnya loh, saya belum survei. Misalnya dalam budaya tersebut ternyata ada bagian yang menyerupai umat beragama lain. Nah, ini dilarang. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang menyerupai yang dimaksud yang sifatnya ciri khas agama lain. Kalau bukan ciri khas tidak apa-apa menyerupai. Yang dilarang itu menyerupai yang merupakan ciri khas umat beragama lain. Orang beragama lain pakai topi, kita pakai topi boleh karena bukan ciri khas. Ketika orang melihat kita pakai topi tidak berpandangan bahwa itu agama lain. Tapi ketika ada orang menggunakan satu atribut yang kalau kita melihatnya maka langsung dipandang dan teringat kepada agama lain, maka ini disebut tasyabbuh. Contohnya apa? Contohnya apa, Mas Sugeng? Ya. Ya, topi merah putih, Sinterklas, bukan bendera loh. Kalau bendera itu serupa dengan pejuang, tapi ini ya, Sinterklas. Maka ketika kita memakai itu namanya tasyabbuh. Tapi kalau pakai celana jin itu bukan tasyabbuh, karena bukan merupakan ciri khas umat beragama lain. Ketika kita melihat juga tidak kepikiran agama lain. Pakai apa lagi? Tanda salib. Nah, maka kita langsung ingat, oh ini agama lain. Itu namanya tasyabbuh. Atau melakukan ritual yang ketika ritual tersebut dikerjakan oleh umat Islam maka teringat kepada agama lain, maka itu namanya tasyabbuh, menyerupai umat beragama lain. Itu dilarang. Nah,
Bagaimana dalam menyambut perayaan tahun baru itu ada atau tidak? Saya tidak tahu. Saya belum pernah survei. Nah, maka kalau ada, maka yang dilarang adalah tasyabuhnya. Apalagi tabdzir, tasyabuh. Yang ketiga, jika dalam budaya tersebut terdapat maksiat, maka maksiatnya itu yang dilarang. Maksiatnya itu yang dilarang. Misalnya laki-laki perempuan bukan mahramnya berdua-duaan. Nah, ini yang dilarang. Ada enggak, Pak? Saya belum survei loh ini. Jadi saya hanya memberikan ilustrasi, andai dalam budaya itu ada laki-laki perempuan berdua-duaan bukan mahramnya sampai larut malam, apalagi kemudian bersepi-sepi, apalagi kemudian nyewa kamar misalnya, maka ini jelas dilarang. Maka setiap kita memandang budaya itu tidak dilarang dalam agama kita, tapi yang dilarang adalah apa isi dari budaya itu. Selama isinya itu selaras dengan tuntunan agama, hanya sebatas kebiasaan yang sifatnya rutinitas saja, tidak mengandung tasyabbuh, tidak mengandung ritual yang tidak ada tuntunannya, tidak mengandung maksiat, tidak memboroskan harta, maka itu budaya itu boleh-boleh saja. Baik, jadi intinya kalender itu baik Syamsiah maupun Qamariyah sama-sama diakui, tetapi kemudian menganggapnya sebagai hari raya itu bukan sudut pandang syariah, tapi itu sudut pandang budaya. Baik, bisa dipahami ya. Dan kadang ekspresi orang dalam menyambutnya bermacam cara. Yang jelas kita tidak perlu menyambut dengan ritual-ritual, karena kalau ritual maka itu butuh dalil. Tapi kalau kemudian karena libur, kumpul keluarga, kemudian beli martabak, makan bareng, boleh. Ya, bakar ayam. Tapi disembelih dulu kan itu. Oh iya. Ya, silakan saja kalau mau bakar ayam. Ini sifatnya adalah sebatas budaya yang sifatnya mubah, sebatas memanfaatkan momentum kumpul keluarga, memanfaatkan momentum liburan. Kalau tidak libur ya tidak perlu, karena ada tanggung jawab yang lain. Apa itu? Kewajiban di tempat kerja. Tapi kalau seperti Pak Kepala Sekolah jelas libur, Pak ya. Ya. Maka kalau libur kemudian diisi dengan piknik, boleh enggak? Boleh. Jadi mau piknik yang lagi viral di Gunung Kidul, ya silahkan saja, enggak jadi masalah. Karena ranahnya adalah apa? Budaya. Karena prinsip budaya itu al-aslu fi adatinal ibahah, hukum asal dalam adat istiadat itu kita boleh selama tidak bertentangan. Saya selalu mengulang-ulang tentang bab budaya yang ada di HPT. Mungkin Bapak Ibu sampai sudah apal ngelotok, tapi memang perlu diulang-ulang ini supaya kita jelas sikap kita terhadap tradisi dan budaya. Yang pertama, menurut HPT, apa yang pertama masih ingat? Kalau selaras, lanjutkan. Yang kedua, kalau bertentangan bisa diperbaiki, maka bisa diperbaiki, silahkan diperbaiki. Yang ketiga, tidak selaras dan tidak bisa diperbaiki, tinggalkan. Itu rekomendasi tarjih begitu, sangat simple, mudah dipahami. Biasanya kita dilemanya yang mana? Yang selaras, apa yang perlu diperbaiki atau yang perlu ditinggalkan? Yang mana nih Pak Kapsek? Ya. Yang perlu diperbaiki, dilema ya. Ini mau mulai dari mana ini? Oh, tidak berani memperbaiki ya. Yang perlu diperbaiki tapi tidak berani memperbaiki. Kalau dalam sambutan tahun baru itu budaya yang selaras
perlu diperbaiki atau yang ditinggalkan? Diperbaiki. Baik. Cuma berani memperbaiki apa tidak? Iya. Ya untuk kita, untuk keluarga kita insya Allah bisa memperbaiki. Tapi untuk masyarakat banyak itu butuh masa yang panjang. Yang namanya pendidikan itu kadang-kadang panjangnya lebih panjang dari umur kita. Jadi butuh penyadaran secara kolektif supaya tidak membuang-buang harta. Butuh kesadaran kolektif supaya tidak diisi dengan kemaksiatan. Butuh kesadaran kolektif supaya tidak ada unsur menyerupai umat beragama lain. Konteksnya jika itu menyangkut ritual, maka harus ada dalilnya. Tapi kalau budaya itu tidak perlu dalil. Yang penting dalam hal tersebut tidak dilarang, isinya tidak dilarang. Tapi kalau sudah ngomong ibadah atau ritual, melakukan ritual pada saat perayaan, nah itu butuh dalil. Tapi kalau sebatas acara yang sifatnya budaya, monggo saja selama kontennya, isinya itu tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Karena Samsiah maupun Qamariyah sama-sama diakui. Dan pandangan terhadap dewa-dewi sebagaimana misalnya Januari itu dewa Janus, itu sudah masa silam. Untuk saat ini bahkan orang tidak ada yang kepikiran kalau itu nama dewa. Ada yang kepikiran tidak? Tidak. Nah, sehingga keyakinannya sudah hilang. Keyakinannya sudah hilang. Karena keyakinannya sudah hilang, maka ini sudah steril. Ketika kita menggunakan kalender Januari, Februari, tidak ada masalah. Tidak ada keyakinan sama sekali terhadap dewa dan dewi. Karena itu sudah tidak ada sama sekali keyakinan hal tersebut. Nah, kalau masih meyakini ini dewa ini kaitannya dengan begini, ya itu tidak boleh. Tapi selama ini kita menggunakan kalender itu bahkan tidak terpetik sama sekali kalau itu adalah nama-nama dewa. Tidak ada. Ya taunya itu kalender nasional gitu kan. Maka tidak masalah. Baik, itu sebatas pengingat. Saat ini kita lanjutkan untuk tafsir kita. Kita review saja dengan membaca lebih cepat surah Al-Mutaffifin, sehingga dengan harapan kita lanjutkan di surah Al-Infitor. Karena kita tidak tahu pertemuan terakhir 100 sekian hari yang lalu itu kita sampai ayat berapa, maka kita baca pelan-pelan, alon-alon. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Maknanya apa? Halak wa adzab. Maknanya adalah binasa dan siksa. Liulaikal fujjar, untuk mereka orang-orang yang pongah, orang-orang yang durhaka. Alladzina yanqusunal mikyala wal mizan, celaka untuk orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, celakalah orang-orang yang curang, maknanya celakalah koruptor, orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Jadi korupsi itu dari zaman ke zaman, dari masa ke masa itu selalu ada. Bahkan salah satu yang pernah terjadi pada masa silam itu kaumnya Nabi Syu'aib. Kaumnya Nabi Syu'aib itu menyimpang utamanya dalam dua hal. Yang pertama apa? Menyimpang dalam hal tauhid. Yang kedua dalam hal korupsi. Saya tidak tahu kalau negeri kita masuk seperti zamannya Nabi Syu'aib atau tidak. Ya, saya tidak mau menduga-duga. Tapi intinya di zamannya Nabi Syu'aib, penyimpangan umat saat itu adalah tauhidnya rusak, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, korupsi sudah membudaya. Itu yang terjadi saat itu. Kalau terkait dengan korupsi yang sudah membudaya, maka harus kita akui, korupsi sudah menjadi budaya kita, negeri ini. Meskipun
itu terdengar pahit. Ya, meskipun itu terdengar pahit. Karena hampir-hampir kalau kita membuka entah itu berita yang sifatnya online maupun offline, surat kabar harian, majalah, termasuk dalam hal ini para konten kreator, kemudian pula sosial media, itu masih selalu menginformasikan kepada kita informasi tentang korupsi, sehingga sudah ada di mana-mana, tidak hanya di Pulau Jawa, bahkan di pulau-pulau yang lain. Tidak hanya rakyat bawah, tapi juga para pemimpin. Jangan dianggap bahwasanya rakyat bawah juga tidak korupsi, karena korupsi itu sudah membudaya, bes dianggap biasa. Yang namanya proposal di markup itu sudah sejak zaman SMP, zaman belajar berorganisasi, itu malah diajari sama seniornya. Diajari apa enggak untuk markup? Diajari. Beripun Pak, diajari betul sama seniornya. Ya, memang diajarkan, diwariskan itu. Jadi cara markup itu diwariskan. Bahkan di kantor-kantor kadang kalau bikin laporan real emang enggak diterima. Jadi kalau laporannya itu real, nyata, apa adanya, tidak diterima. Sehingga untuk membuat laporan saja ada standarnya. Bagaimana cara markupnya, bagaimana supaya laporannya diterima, itu malah dibuat seperti itu. Baik. Ada contohnya apa? Kira-kira kalau laporannya real begitu diterima enggak? Apa adanya begitu. Orang entek wae kon ngentek ge. Ndak habis sudah habiskan apa ya? Iya. Jadi ndak habis pun disuruh laporannya dihabiskan. Kalau ternyata turunnya tidak full pun, ya insya Allah sekarang ndak ada ya full semua insya Allah. Insya Allah. Laporannya tetap full. Jadi intinya, meskipun ayat ini ditujukan untuk orang-orang masyarakat jahiliyah saat itu, dan pernah terjadi korupsi yang merajalela pada zaman Nabi Syuaib, maka ini juga mengingatkan kita pada masa sekarang bahwa kasus korupsi itu masih ada. Bahkan kalau kita mendengar berita, angkanya bukan semakin kecil, bahkan semakin besar. Saya masih ingat waktu saya masih kecil dulu, mendengar ada koruptor, korupsinya itu 1,3 triliun. Itu sudah menggemparkan seluruh Indonesia, menjadi buah bibir di mana-mana. Dan itu pertama kalinya ada berita korupsi 1,3 triliun. Siapa dulu namanya? Belum, masih ingat semua kan? Karena sebelumnya korupsinya nilainya masih receh. Begitu ada seperti itu, wah, orang kaget ya. Tapi setelah itu mendengar korupsi 13 triliun sambil lalu, ada korupsi 12 triliun dengar sambil lalu, bahkan mendengar korupsi 300 sekian triliun sambil lalu, korupsi 900 sekian triliun sambil lalu. Kenapa? Sudah biasa mendengar berita korupsi, sudah biasa mendengar berita korupsi. Maka jangan salahkan kalau ada orang yang mengatakan korupsi sudah menjadi budaya, atau budaya kita itu korupsi ya, karena memang ini menjadi bagian dari kritik sosial. Jadi kalau ada orang mengatakan seperti itu, bukan olok-olok, tapi itu adalah kritik sosial, supaya kita tidak melanjutkan budaya itu. Karena dari sudut pandang negara itu keliru, dari sudut pandang adat pun korupsi itu keliru. Dari sudut pandang syariah, Allah berfirman wailul lil
mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Ya, celakalah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang yang apabila dia mengambil timbangan atau takaran dari orang lain, maka mengambil secara wafian kamilan li anfusihim. Jadi mereka minta untuk dipenuhi sempurna. Jadi kalau menerima takaran atau timbangan, minta untuk dipenuhi. Tetapi wa idza kaluhum, apabila menakar untuk mereka. Jadi beda kalau pertama tadi menerima takaran mintanya penuh. Tapi kalau menakar untuk orang lain, awazanuhum, atau nimbang untuk orang lain, yukhsirun, maka timbangannya dikurangi. Maka inilah orang-orang yang curang. Bukan sekedar korupsi, bahkan curang. Kalau untuk dirinya minta dipenuhi, kalau untuk orang lain dikurangi. Maka Bapak Ibu, qala al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan, nazalat fi rajulin, ayat ini turun untuk seseorang yang disebut namanya Abu Juhainah, yang pada saat itu dia punya perilaku yang curang. Jadi dia punya perilaku yang curang dalam takaran dan timbangan. Maka ayat ini turun meskipun awalnya untuk Abu Juhainah yang dia ini curang, tetapi ini wahwa wa'idun, ini adalah ancaman likulli man tafaf, untuk siapa saja yang dia curang. Jadi ayat ini adalah ancaman untuk siapa saja yang curang dalam takaran dan timbangan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah membinasakan kaum Nabi Syuaib. Dibinasakan oleh Allah disebabkan karena mereka curang. Dan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang terkenal disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Di situ Rasul mengingatkan para sahabat tentang 5 bencana yang akan menimpa umat ini. Salah satunya adalah walam yanqusul mikyala wal mizan, ketika orang-orang sudah mengurangi takaran dan timbangan, illa muni'u, melainkan akan terhalang tumbuh-tumbuhan, wa ukhidhu bis-sinin, dan akan hadir masa tahun-tahun yang sulit. Jadi ketika orang-orang itu berlaku curang, maka itu ada azabnya. Di antara azabnya apa? Akan terjadi paceklik, tahun-tahun yang sulit, wajuris sultan, dan lahirnya pemimpin yang zalim. Jadi perilaku korupsi itu dapat menjadikan masa paceklik yang panjang dan lahirnya pemimpin yang zalim. Baik, ketika kita memahami bab yang semacam ini, maka harus kita pahami dengan keimanan. Karena kalau kita pahami semata-mata dipahami sebab akibat, maka kadang orang bertanya, apa hubungannya korupsi dengan paceklik panjang? Apa hubungannya korupsi dengan pemimpin zalim? Maka harus dipahami dengan keimanan bahwa ketika masyarakat sudah terbiasa korupsi, maka Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu masa-masa yang sulit, kemudian lahirnya pemimpin yang zalim. Kalau saya pribadi mencoba untuk memahami hadis ini, yang pertama imani, yang kedua memang kita coba merenung. Ketika orang-orang itu korupsi akan melahirkan kesulitan yang panjang. Negara menjadi dililit hutang. Kemudian inflasi.
Jadi betul-betul menjadi masa yang sulit. Dan juga lahirnya pemimpin yang zalim, karena kapan saja masyarakatnya itu korup, ketika terpilih maka menjadi pemimpin yang korup, maka yang lahir adalah pemimpin yang zalim. Jadi hadis semacam ini masih bisa dirasionalisasi bahwa ketika ada korupsi menyebabkan masa paceklik dan juga lahirnya pemimpin yang zalim. Dan jangan anggap bahwa korupsi itu dari atas, tapi korupsi itu dari bawah. Korupsi itu dari bawah. Bahkan hampir semua orang itu kalau punya kesempatan yang sama itu susah untuk menolak korupsi. Saya kasih contoh, ketika ada orang yang mau jadi anggota dewan, hadir ke kampung, warga dikumpulkan, lalu dikasih bitingan 100.000, diterima apa ditolak? Ya, kalau betul-betul menolak korupsi, ya ditolak, no. Karena memang lahirnya dari masyarakat kecil. Ketika sejak masih kecil pun mau, maka ketika besar juga mau. Kenapa? Digoda dengan 100.000 pun tergoda. Bagaimana kalau gede godaannya? Godaannya berapa, Pak Sugeng? Kalau sudah gede, ya. Miliaran, bahkan bisa triliunan. Lalu mulai berpikir, kalau dikasih 100.000 saja diterima, maka kalau jadi pemimpin dikasih triliunan, kira-kira ditolak apa diterima? Diterima. Meskipun juga berpikir, wah nanti di penjara, tapi punya pikiran, engkau di penjara duitnya isi, oke. Nah ini yang jadi soal. Sehingga jangan anggap bahwa korupsi itu lahir dari atas, tapi sejak kita masih menjadi rakyat biasa, rakyat jelata, memang sudah demen dan doyan dengan korupsi dan hal-hal yang lain. Kita hampir-hampir suka mengatakan ganyang korupsi, tapi ketika menghampiri diri kita, kita susah untuk menolak. Contohnya tadi, ya, ketika ada orang pas mau pemilihan ngasih uang 100.000 masih diterima. Saya tidak tahu kenapa tidak ditolak, tapi diterima. Ada yang tahu kenapa, Pak? Ya? Ya. Gimana? Ya, yang namanya harta haram itu meskipun dikasih nama yang Islami itu tetap haram. Oh ini bukan suap, ini sedekah politik. Nah, baik, itu tetap haram. Kolektif haram nggak? Ya? Kolektif gimana? Yang dikasih kampungnya. Ya, ya sama aja. Ya, ya orang bitingan tapi ditebas kan. Nah, ya sudah ditebas ini satu kampung, harap warnanya misalnya apa? Napa? Ya, ungu semua misalnya, atau pink semua. Pripun? Oh itu khianatnya 2 kali. Ya, khianatnya 2 kali. Ya, diterima itu sudah khianat, korupsi. Tidak nyoblos itu khianat lagi. Nah, ya. Kalau biar tidak khianat gimana? Kalau terima 3 nyoblos 3. Ya? Terima 3 nyoblos 3. Ya. Tetap khianat karena aturan negara tidak boleh. Ya. Gimana, Pak? Ya. Nah, intinya korupsi ini sudah menjadi penyakit sejak kita masih menjadi rakyat biasa. Kalau semua kompak tidak mau nerima, ya sudah selesai, tamat. Tapi semua mau nerima. Baik. Kalau wujudnya bukan uang kan? Wujudnya apa? Tenda, sistem. Ya, sama saja, karena mempengaruhi. Ya. Ya. Meskipun nanti ada fikihnya lagi, harta haram untuk umum. Itu ada lagi. Itu konteksnya adalah membuang harta haram. Konteksnya adalah membuang harta haram. Tapi tetap haram. Supaya harta haram itu tidak dimakan. Nah, tapi tetap haram. Seperti ketika menerima harta riba. Bagaimana solusinya?
Ya, supaya tidak dikonsumsi maka digunakan untuk corblok jalan. Tapi apakah statusnya menjadi halal? Ya tidak. Itu statusnya adalah membuang harta tapi tidak sia-sia, masih bermanfaat. Ada pula yang dulu menyebutnya sebagai non halal. Ya, sama saja, non halal itu apa? Haram. Iya. Jadi tetap sama ya. Meskipun tadi itu lebih keburukannya lebih kecil dibandingkan kalau dimakan. Kalau dimakan keburukannya besar. Karena kuluna batamin suhtin fannaru aulabi. Setiap yang tumbuh dari yang haram, api neraka layak untuknya. Maka biar tidak haram dibuang. Caranya bagaimana? Dialokasikan untuk kepentingan umum. Tapi tetap saja dukung korupsi kalau diterima lalu untuk kepentingan umum. Baik. Kecuali memang itu dana aspirasi, itu tidak apa-apa, itu hak rakyat. Nah, kalau dana, ya, dana aspirasi boleh, karena itu hak rakyat. Dana aspirasi loh, ya, itu hak rakyat. Bahkan meskipun mereka itu kita pilih tidak kita pilih, itu adalah hak rakyat dana aspirasi itu. Karena setiap anggota dewan dikasih dana aspirasi. Ya, itu memang hak rakyat kalau itu, bukan suap. Ya. Jadi, iya, kalau dana aspirasi beda, itu memang alokasinya itu hak rakyat. Tapi kalau dari kantong kemudian suruh milih, ya itu jelas itu riswah. Dan riswah itu dilaknat semua. Ya kalau dana aspirasi kan memang itu hak rakyat. Setiap anggota dewan itu ada alokasi dana aspirasi. Pripun? Iya. Ya monggo saja kalau memang ada alokasinya. Karena itu haknya masyarakat. Ya, ada kenalan anggota dewan, kemudian jalannya diaspal. Sumbernya dari mana? Dana aspirasi. Ya tidak masalah. Wong itu memang hak rakyat. Tapi kalau kemudian dikasih uang untuk pembangunan, sumbernya dari dana pribadi, disuruh milih, itu namanya riswah, itu suap. Beda. Bedakan antara memberi dana untuk nyogok sama memberi dana aspirasi. Karena aspirasi itu adalah memang hak rakyat. Kalau dananya diberikan sebelum coblosan dibilang ini dana aspirasi, boleh nggak? Ya boleh saja, dia saja yang memanfaatkan. Jadi dia yang memanfaatkan. Tapi intinya itu adalah hak rakyat. Yang nerimanya tidak jadi masalah. Cuma kadang-kadang memang anggota dewannya ya pintar ki sesuk lengen-lengen Arab. Padahal hak kita, hak masyarakat. Tapi ya. Ya. Biasanya bansos itu sudah turunnya orang mau coblosan. Iya. Sebenarnya kan itu hak masyarakat. Kayak bansos itu hak masyarakat, dana aspirasi itu hak masyarakat. Ya, bedakan antara dana aspirasi dengan riswah. Seperti lagi ketika pemilu ada namanya APK, alat peraga kampanye, itu bukan suap, itu boleh selama nominalnya sesuai dengan undang-undang. Contohnya apa? Kasih alat peraga kampanye kalender, ya boleh, itu bukan suap. Kaos, nah, ada lagi? Batik ada. Batik misalnya. Tapi alat peraga kampanye loh. Iya, ada gambar partai. Iya. Kalau alat peraga kampanye tidak apa-apa. Yang penting nilainya tidak melanggar undang-undang. Nilainya berapa maksimal APK? Ya. Yang bawa HP coba. Alat peraga kampanye maksimal berapa gitu. Dana alat peraga kampanye maksimal berapa? Itu nanti ada. Jadi kalau nilainya melebihi itu ya sudah bukan APK. Apa dikasih mug? Nah, insya Allah itu tidak melebihi itu nilainya. Mug itu apa tuh ya? Gelas yang disablon itu. Nah, Pak? Nah, cangkir ya. Itu mug. Apalagi selain itu?
dikasih topi, ada gambarnya, apa? Payung. Nah, insya Allah itu nilainya tidak melebihi undang-undang, aturan undang-undang. Apa? Kasih amplop, itu pelanggaran itu. Yang boleh adalah alat peraga kampanye, itu boleh, bukan uang ya. Sembako kan? Ya? Sembako. Emang sembako alat peraga kampanye? Plastiknya ada gambar dari mana? Enggak tahu, tanyakan itu boleh apa enggak. Nanti aturannya pemerintah boleh enggak. Tapi yang boleh itu adalah alat peraga kampanye yang nilainya maksimal ada. Sudah ketemu? Berapa? Iya? ChatGPT ya. Ya. Ditanyakan sama. Iya. Sudah ada aturannya itu. Baik, kita lanjutkan. Intinya Allah mengancam di sini larangan untuk korupsi, karena korupsi itu akan menyebabkan masa-masa sulit, masa paceklik, tahun-tahun yang panjang. Dan memang betul kalau hobi korupsi, pembangunan tidak jalan, duitnya habis, utang menumpuk, sehingga negara menjadi masa-masa sulit. Dan memang betul melahirkan pemimpin yang dolim, karena pemimpin-pemimpin itu akan melestarikan tradisi sebelumnya. Jangankan pemimpin, sekolahan saja begitu. Di sekolahan tuh kalau kakak kelasnya tawuran, itu susah loh mutus adik kelasnya tidak tawuran. Jadi sudah menjadi apa? Tradisi. Susah untuk memutus mata rantai itu. Baik. Sehingga harus sangat serius bagaimana memutus mata rantai itu. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Apakah mereka tidak meyakini bahwasanya kelak mereka akan dibangkitkan? Liyaumin azim, pada hari yang besar, pada hari yang ketika manusia dibangkitkan itu. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita untuk mempertebal keimanan supaya menjauhi perilaku curang, perilaku mengurangi takaran, mengurangi timbangan, perilaku kalau untuk sendiri minta dipenuhi, kalau untuk orang lain minta dikurangi. Karepe tinggal wae dewi. Maka salah satunya dengan cara meyakini kelak akan dibangkitkan pada hari yang besar, yakni pada hari kiamat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari ketika manusia berdiri di hadapan Rabb alam semesta. Yauma yaqumun, ketika mereka berdiri, manusia berdiri fil mahsyar, di mahsyar, dalam keadaan hufatan uratan, dalam keadaan telanjang dada, telanjang kaki, tidak pakai apa-apa. Khashi'ina khadi'ina li rabbil alamin, dalam keadaan tertunduk, dalam keadaan lesu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, jadi ini adalah masa-masa yang sulit bagi manusia ketika dihadapkan kepada Allah. Nanti akan ditanya semuanya, sehingga manusia tertunduk, lesu, tertunduk dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari kiamat memang tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali adalah amal soleh kita. Dan penulis kitab ini mengutip pernyataan dalam tafsir dalam kitab Bahrul Muhit bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan istilah hari yang besar ini sebagai dalil bahwasanya nanti manusia akan dibangkitkan. Dan di antara cara membangkitkan manusia itu adalah dengan apa namanya istilahnya, ketika manusia dibangkitkan itu dengan mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Jadi manusia diminta untuk bertanggung jawab atas semua dosanya. Baik Bapak Ibu, dalam hadis yang masyhur juga dijelaskan di situ bahwa
kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser sampai ditanya 4 hal. Jadi nanti akan ditanya macam-macam. Kakinya tidak bisa bergeser, tidak bisa bergerak sampai ada pertanyaan-pertanyaan itu. Apa di antara pertanyaannya? Ditanya tentang umurnya, masa mudanya. Kemudian ditanya hartanya dari mana. Kemudian untuk apa? Ada lagi? Apa lagi pertanyaannya? Baik. Jadi ya ilmunya. Baik. Itu pertanyaan-pertanyaan pada saat manusia di hari kiamat. La tazulu qudama abdin. Jadi kaki hamba itu tidak bisa bergerak sampai ditanya tentang 4 hal. Dan dalam pertanyaan tadi kita perhatikan ada umur, ada masa muda, ada ilmu, ada harta. Untuk harta pertanyaannya 2. Dari mana? Harus halal. Kalau dari mananya halal, kemana juga harus halal. Jadi harta itu pertanyaannya 2. Jadi kalau kita sudah dari mananya sudah benar, maka kemananya juga harus benar. Jadi dari mananya benar, kemana juga harus benar. Maka kalau dari mananya tidak benar, kemananya juga tidak benar, itu dosanya sudah 2. Ya, gimana? Ya, dosanya sudah 2. Dari mana dan ke mana tidak benar. Maka akan meminimalisir kalau dari mananya sudah tidak benar, maka kemananya harus benar. Dari mana? Dari uang riba. Maka kemananya harus benar. Untuk apa? Untuk corblok jalan. Iya. Jadi gimana Pak? Oh iman. Ya. Baik. Nah, dari mananya sudah tidak benar? Dari riba. Maka kemananya harus benar. Itu memang dari riba, tapi tidak kami konsumsi, tapi untuk ya, kemaslahatan umum. Dari mananya tidak benar, kemananya benar. Tapi dari mananya sudah benar, tapi kemananya yang tidak benar. Dari mana? Dari dapat PKH. Kemana? Untuk judi online. Nah, itu akibatnya bisa dunia akhirat itu. Di dunia itu di cancel, tidak dapat PKH. Di akhirat ya sama. Ini cuma ilustrasi. Memang ada bu orang yang dapat PKH judi online. Serius? Ya? Tidak ada ya? Oh iya. Terus yang judi online siapa? Oh gitu. Iya. Tapi kabarnya ada ya yang penerima PKH judi online kemudian dicabut. Baik. Yang jelas dalam 1 kakak ada yang judi online. 1 kakak 5 orang. Ada yang judi online 1 saja, maka kena cabut. Baik. Kita lanjutkan. Jadi intinya harta tadi pertanyaannya 2. Dari mana dan kemana. Baik, kita lanjutkan. Setelah disebutkan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari ketika manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka Allah berfirman, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang fujar, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang curang, orang-orang yang tidak benar, itu ada di dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin? Tahukah kamu apa itu? Sijjin kitabum marqum. Itu adalah catatan yang tersusun rapi. Jadi nanti catatan manusia itu untuk orang-orang yang tidak soleh,
tidak taat kepada Allah, maka ada di dalam sijjin, tempat yang hina, tempat yang paling rendah. Tempat yang hina, tempat yang paling rendah. Untuk siapa? Catatan ini untuk orang yang ghaflah anil ba'si wal jaza, untuk orang yang lalai dari kebangkitan dan pembalasan. Maka catatan amalnya termasuk al-ashqiya, masuk golongan catatan amal orang-orang yang celaka. Lafi makanin toyik, ada di tempat yang sempit, di dalam tempat yang sempit. Tempatnya di mana? Tempatnya adalah tempat yang asfal, yang paling rendah. Jadi tempat yang paling rendah. Baik Bapak Ibu, catatannya saja itu tempatnya dihinakan, di tempat yang paling rendah. Tapi catatannya itu rapi, tidak ada yang terlewatkan. Semua yang dilalui ada dalam catatan itu. Tidak ada yang bisa ditip X, tidak ada yang bisa dihapus, ya, tidak ada yang bisa di-delete. Jadi masih ada semua. Itu berbeda dengan handphone ya. Di handphone bisa di-delete, historinya bisa dihapus. Tapi kalau catatan di akhirat nanti tidak bisa di-delete, tidak bisa dihapus. Catatannya sudah ada, kecuali semasa hidupnya bertaubat. Maka innal hasanat yudhibnas sayyiat, amal yang baik itu menghapus keburukan. Tapi kalau sudah meninggal, sudah catatannya ada, rapi, tidak ada yang dihapus, tidak ada yang datanya tertukar meskipun namanya sama. Jadi meskipun namanya desa, namanya kampungan, tapi yang sama banyak. Mujiman itu akeh tenan jenenge. Jadi datanya tidak akan tertukar. Agus, ada berapa nama nanti? Banyak, datanya tidak akan tertukar. Nyun sewu, namanya siapa? Sugeng, itu banyak sekali itu. Bahkan satu blok di sana itu saya mengenal ada 4 nama Sugeng, Pak. 4 atau 3 Pak di daerah? Ada 4 ya? Iya. Itu satu blok itu sudah ada 4 itu. Ya? Oh gitu. Baik, datanya tidak akan tertukar. Ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk catatan itu semua. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan. Maka orang-orang mendustakan itu akan celaka. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Yukadzibuna biyaumil hisabi wal jaza, mendustakan pada hari perhitungan dan pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidak akan mendustakan kecuali orang yang melampaui batas lagi berbuat dosa. Jadi yang mendustakan itu adalah orang-orang yang melampaui batas lagi berbuat dosa. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Intinya ayat ini sebagai pengingat bagi kita agar menghindari berlaku curang, menghindari mengurangi takaran, mengurangi timbangan, menjauhi mar'ab, menjauhi laporan palsu, menjauhi membuat laporan proyek fiktif, dan seterusnya. Karena korupsi itu sampai hari ini masih ada, meskipun polanya tidak sama, tapi inti dari korupsi itu masih ada, meskipun namanya tadi diganti-ganti dengan nama yang apa? Yang nampaknya syar'i. Ini bukan suap, tapi ini sedekah politik. Maka itu tetap riswah. Sebagai penutup, ingat sebuah hadis Nabi, la'anallahu rashi warraishi wal murtashi. Allah melaknat pemberi suap, perantara suap, dan penerima suap. Jadi dititipi saja, yang dititipi itu dilaknat. Niki kula nitip nggih. Nah, kangge sinten? Kangge nriko. Ora nampa lho, mek dititipi. Ya, apalagi daftar. Nah, jadi hanya dititipi saja sebagai perantara, itu juga dilaknat. Saya pernah di sosmed itu melihat
salah satu pernyataan seorang guru ngaji, dia mengatakan, siapa bilang suap itu berdosa? Saya kaget tuh. Ini ada guru agama kok bilang, siapa bilang suap itu berdosa? Tidak dosa. Kaget saya. Tapi karena penasaran, saya simak sampai akhir. Tapi suap itu di neraka. Ya, kalau di neraka ya jelas dosa. Meskipun tadi bisa jadi maksud dari bapak itu adalah untuk memancing perhatian, supaya orang perhatian. Ya, pripun? Ya, ya betul. Ya, itu memang dalil hadis Nabi mengatakan begitu, bahwasanya ar-rashi wal murtashi finnar. Jadi pemberi suap dan penerima suap itu di neraka, sama-sama di neraka. Maka kemudian disampaikan bahwa pemberi suap dan penerima suap itu di neraka. Loh, dalilnya tidak mengatakan dosa loh, tapi dalilnya mengatakan di neraka. Ya, kalau di neraka ya jelas dosa. Baik, nasrun minallah fathun qarib babasyiril mukminin. Wekdal sawiranto sing pangandikan kula kunduraken dumateng Bapak Pranoto Hadicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wonten pangundutan biasa. Oh nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun dumateng Ustaz dan Pak Sugeng yang sambut paring wekdal. Kula tadi tamat magelan kalian adat budaya dan tidak. Oh nggih. Tadi ada yang namanya bisa diperbaiki tadi. Iya. Atau yang tidak selaras atau yang selaras gitu ya. Iya. Yang tidak selaras ada dua ya. Iya. Iya. Yang saya tanyakan gini Tad, saya pernah mendengar ilmu bagaimana kita bisa menjadi pendakwah itu, bagaimana kita menguasai strategi dakwah. Nah, sedangkan di lingkungan kita itu kan banyak budaya, banyak adat istiadat yang masih dilakukan. Ketika kita tidak tahu ilmunya dan intinya ego dan fanatik, ketika kita kenceng dan mungkin apakah itu melanggar atau tidak budaya dan adat yang dilakukan itu. Sedangkan kita kalau misalkan mau kaku itu terus enggak ya enggak, tidak ya 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 gitu. Yang saya maksudkan, bagaimana kita caranya untuk bisa memperbaiki budaya di lingkungan kita tanpa itu kita menyakiti atau melukai sesama umat atau sesama tetangga kita atau sesama warga kita, biar kita itu bisa merubahnya atau bisa berdakwah di situ. Karena ketika saya mengalaminya sendiri dan melihat dengan mata kepala sendiri, itu ketika kita kaku itu dakwah kita tidak diterima dengan masyarakat. Nah, yang saya tanyakan, yang saya lakukan tadi kampung itu, kalau masalah tahlilan, ya itu ya tahlilan. Nanti itu kan yang melanggar itu bukan kok wawasan kalimat thayyibahnya ya tadi ya. Itu cuman peruntukannya ya, misalnya dipaskan hari-harinya itu ya. Nah, ketika itu misalkan kita tetap gabung di situ, tetapi dalam arti kita memahamkan dan memberi, intinya mau niatnya itu perbaikan dan memberi ilmu-ilmu yang lain selain itu. Nah, itu bagaimana trik dan ilmunya untuk biar kita itu tidak
meninggalkan hal itu dan bisa memperbaiki. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini terkait dengan tradisi atau budaya. Intinya memang betul bahwa dakwah itu butuh strategi, butuh memahami realitas yang ada di masyarakat, perlu menyelami kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan itu yang bisa melakukan adalah warga lokal itu sendiri, yang bisa menimbang ini diterima atau tidak, karena yang paling paham tentang karakter masyarakat yang ada di situ. Tidak mengapa untuk awal-awal ketika memahamkan itu perlu nabok nyilih tangan. Jadi untuk awal-awal itu perlu nabok nyilih tangan, sehingga orang itu punya perhatian ketika ada shock terapi. Jadi jangan nabok sendiri. Karena nabok sendiri hilang kita ya, tapi nabok nyilih tangan sehingga ada shock terapi. Orang memahami bahwasanya ini satu kesalahan dianggap biasa, dan orang tidak merasa bahwasanya itu budaya yang keliru karena sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah sangat lama. Maka perlu nabok nyilih tangan, ada orang lain yang menyampaikan sebagai tadi kalau istilah saya shock terapi. Oh ternyata tidak boleh itu, sehingga masyarakat mulai diskusi, mulai kasak kusuk di situ karena ada orang lain yang menyampaikan. Tinggal mengundang saja tokoh yang mau menyampaikan, yang berani siapa. Nah, walaupun itu ada risikonya, tokoh ini mungkin hanya diundang sekali, setelah itu tidak diundang lagi. Pripun? Ya, shock terapi begini penting karena untuk memulai diskusi. Nah, karena kalau belum ada shock terapi begitu, mau mulai juga dari mana? Nah, kalau kita mengawali juga kelihatannya wong ndak ada hujan, ndak ada mendung, kok tiba-tiba membicarakan tradisi yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Tapi begitu ada shock terapi, ya kita bisa masuk. Ya, memang sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Ya, itu kita bisa masuk di situ. Jadi ada masukan dari luar itu perlu digelar di gulung, perlu didiskusikan. Ini memang benar atau tidak. Jadi intinya kadang-kadang tidak harus dilakukan sendiri, tapi dengan teknik tadi nabok nyilih tangan. Apa istilahnya nabok nyilih tangan itu? Bahasa Indonesianya. Ya. Biarkan yang berperan orang lain, bukan kita. Karena kalau kita yang melakukan terlalu berbahaya. Nah, jadi kalau di kampung ya biarkan orang lain yang menyampaikan, bukan kita. Lalu bagaimana kehadiran kita dalam hal-hal yang sifatnya mukhtalaf, yang sifatnya diperselisihkan? Maka dalam hal ini ketika kita meyakini satu pendapat dan hal tersebut diperselisihkan, maka kita bisa tidak hadir jika tidak menimbulkan gejolak. Tapi kalau menjadi gejolak di tengah masyarakat karena tidak hadir, maka kehadirannya secara pasif. Nah, secara pasif. Untuk apa? Tadi meredam gejolak yang ada di masyarakat. Kehadirannya pasif, bukan aktif, tapi pasif. Semata-mata sebatas untuk menghindari gejolak yang ada di masyarakat. Intinya itu perlu diperhatikan. Tapi kalau kemudian masyarakatnya sangat demokratis, bisa memahami orang lain, ya tidak apa-apa. Malah kalau perlu pamitan. Kalau perlu pamitan. Dalam hal yang tradisi ini itu kami tidak bisa, mohon maaf. Tapi untuk kegiatan yang lain, insya Allah kami tetap aktif. Itu kalau masyarakatnya demokratis. Tapi kalau tidak demokratis seperti itu, ya sudah, cukup tidak usah hadir kalau tidak ada gejolak apa-apa, berjalan seperti biasa. Tapi kalau kemudian kita punya keinginan merubah, bagaimana? Kita tetap hadir. Silakan saja kalau punya progres, hadir dengan catatan memang untuk merubah, bukan malah larut
Berapa banyak orang yang masuk dalam satu komunitas yang sudah membudaya hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, bukannya malah merubah tapi malah larut. Jadi kalau memang mampu untuk mengubah, maka minimal untuk yang awal-awal adalah mengubah mindsetnya terlebih dahulu, bahwa ini adalah tradisi yang perlu diperbaiki, diyakinkan dulu. Kalau terkait dengan ritual ibadah, maka sampaikan dulu ini tradisi bukan ajaran agama, sehingga masyarakat sudah paham bahwa ini bukan ajaran agama tapi ini adalah tradisi. Kalau terkait dengan kebiasaan masyarakat yang jenengan tanyakan tadi, kalau di Muhammadiyah itu tidak ada yang namanya mengirim pahala bacaan, tidak ada. Di Muhammadiyah itu yang ada adalah mendoakan. Jadi kalau menyolatkan itu sampai, mendoakan itu sampai, kemudian bersedekah atas namanya itu sampai. Tapi kalau ngirim pahala bacaan, kalau di Muhammadiyah memilih yang tidak sampai. Sehingga kalau ada saudara kita, sahabat kita yang punya pilihan pendapat berbeda dengan kita, ya kita tidak perlu mengusiknya, maka kita cukup bersikap pasif saja, karena itu terkait dengan pilihan pendapat. Dan itu dari masa silam sudah ada pilihan pendapat itu, pendapat perbedaan mengenai masalah ngirim pahala bacaan itu sampai atau tidak. Itu ulama sudah berbeda pendapat dari dulu. Dan memang yang dipilih Muhammadiyah bahwa mengirim pahala bacaan itu tidak sampai. Yang sampai apa? Mendoakan itu sampai. Menyolatkan jenazahnya itu sampai. Bersedekah atas namanya itu sampai. Tapi kalau mengirim pahala bacaan tidak. Jadi kalau di Muhammadiyah tidak. Maka kalau kemudian membaca-baca macam-macam lalu pahalanya dikirimkan, kalau Muhammadiyah tidak sampai. Ya, kalau kita baca Al-Quran ya pahalanya untuk kita, bukan untuk orang lain. Wala taziru waziratu wisra ukhra. Orang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Kemudian amal juga sudah terputus kecuali 3. Kecuali 3. Demikian nggih. Jadi intinya dalam hal dakwah itu tidak perlu terburu-buru. Yang penting diubah dulu pola pikirnya. Sudah disampaikan dengan benar. Kalau masalah hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal bermasyarakat itu milikilah prinsip njupuk iwae ojo budek banyune. Jadi jangan sampai kita ini kekeh malah budek. Jadi lebih baik kita ketika menyampaikan di masyarakat tidak perlu kekeh, tapi cukup sampaikan pandangan yang berbeda dan hormati pandangan yang berbeda. Allah alam bisawab. Nasrun minallah wa fathun qarib abasyiril mukminin. Cukup nggih? Kami kembalikan kepada panel Hati Ceroh. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ustaz Iman atas kajian yang disampaikan serta jawaban dari pertanyaan seorang jemaah tadi. Semoga kajian hari ini membawa keberkahan untuk kita.